terima kasih Pak. Jadi untuk yang saya dapat dari case PLN ini ada dua. Yang pertama Pak, kalau misal kita lihat catatan di tahun 2020 di bulan 11, di bulan November, di bulan November, nah, di sini untuk di bulan November terbanyak itu ada di pemakaian yang low sama yang medium. Nah, kalau misal case yang dicari adalah dengan pemakaian KWH yang tinggi dan sedangkan tagihannya rendah, kalau misal kita lihat pemakaian yang tinggi dengan tagihan yang rendah, nah di sini terjadi beberapa kali Pak, di daya 3.500, 5.500, dan 4.500. Untuk di daya 3.500 itu sendiri, di sini terjadi di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar di 6 ID pelanggan. Dengan catatan, 6 ID pelanggan ini rata-rata untuk rata-rata tagihan itu ada di sekitar, kemarin saya dapat itu rata-rata tagihan ada di seribuan up, sedangkan untuk rata-rata pemakaian KWH itu hanya di seratusan. Itu Pak. Mohon maaf Pak, rata-rata pemakaian KWH-nya di seribuan, namun untuk rata-rata tagihannya itu hanya di 100 sampai 200-an. Jadi ini tidak make sense. Sedangkan kalau misal kita lihat di 2011 itu, di 2020 yang bulan 11 itu, tidak ada kejadian di mana dia KWH-nya rendah, namun untuk pembayarannya itu tinggi. Hal tersebut kejadian di 2020 di bulan 12-nya. Kalau misal kita lihat di pemakaian yang tinggi ini, rata-rata penyebarannya hanya di yang KWH tinggi, di sini Pak. Gitu. Kalau misal kita lihat yang ada di 2020, di bulan 12-nya, nah, yang menarik di sini karena kalau misal kita lihat yang pemakaiannya tinggi, sedangkan untuk yang rendah ini terjadi pemakaian tinggi dan ya pemakaian KWH-nya tinggi sedangkan tagihannya rendah. Nah, ini terjadi di pemakaian daya yang dua-duanya juga. Di daya 3.500 itu terjadi di 2 ID pelanggan. Ada di 2 ID pelanggan, ID sekian dan sekian dengan tagihan di 600-an dan 100-an. Sedangkan untuk pemakaian KWH-nya, dia ada di 3.000-an, sama 800 paling minimal. Nah, sedangkan untuk di daya 4.400, itu terjadi di 1 ID pelanggan, dengan tagihan di 500, namun untuk pemakaian KWH-nya dia sampai di 800. Nah, ini tidak make sense kalau misal kita bandingkan dengan pemakaian yang rendah, namun untuk biaya tagihan yang ditagihkan itu tinggi. Karena ya untuk biaya untuk yang pemakaian rendah dan biayanya tinggi itu terjadi di 3 pelanggan, yaitu dengan rata-rata tagihan itu bisa sampai 2.000 up, 2.000 sampai 3.000 up, sedangkan untuk pemakaian KWH-nya itu hanya di 100-an. Beda dengan yang tadi, di case yang 3 pelanggan juga tadi, untuk di pemakaian KWH-nya tinggi, sedangkan pembayaran rendah, pemakaian KWH di 800 dan 1.000-an, namun untuk pembayaran tagihan itu hanya di 100 atau 200-an begitu Pak. Ini yang perlu ditelusurin kenapanya begitu analisisnya, karena tidak make sense antara keduanya. Iya. Sepengetahuan kamu ada hipotesa apa? Hipotesa yang didapat sih kemungkinan itu masih belum nemu sih Pak, karena untuk case PLN masih belum tahu tentang itu. Gitu Pak, untuk PLN itu sendiri. Gitu. Ya, berarti itu. Jadi kalau kita melakukan analisa suatu hal, setelah kita dapat data, maka kita perlu mencari bisnis prosesnya gimana sih? Nah, nanti kita bicara gitu ya. Oke. Ada lagi, Rizvaldi? Sudah sih Pak. Oke, makasih. Jadi